menaikkan omset penjualan atau menaikkan omset perusahaan tanpa menaikkan budget iklan. Nah, ini adalah satu video yang menjadi bahan pembicaraan saya dan seringkali saya gunakan atau menjadi perdebatan atau menjadi diskusi dengan klien-klien kami. Nah, saya sering menemukan klien-klien kami, saya sering bertemu dengan klien-klien kami, baik di dalam maupun di luar negeri, itu selalu yang selalu kita bicarakan adalah bagaimana caranya kita menaikkan omset. Nah, rata-rata itu mindsetnya adalah ketika kita menaikkan omset adalah dengan menaikkan budget atau menaikkan potensi traffic dengan menaikkan budget iklan gitu. Nah, sebenarnya bisa dibilang benar, bisa juga dibilang salah, karena ketika kita memutuskan menaikkan omset dengan cara menaikkan budget, itu kita harus tahu budget yang mana yang mau kita naikkan, kemudian strategi mana yang mau kita naikkan, atau strategi mana atau market yang mana yang bisa kita kita scale up. Nah, ketika kita mau melakukan scale up, itu ada beberapa metode yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan winning edge-nya atau winning campaign-nya. Itu harus kita kunci dulu. Kalau winning edge-nya sudah kita kunci, maka kita bisa menaikkan atau men-scale up budget tersebut. Yang kedua adalah kita bisa mendapatkan winning landing page-nya atau strateginya atau penawarannya. Kemudian winning offer-nya. Yang ketiga adalah closing rate-nya bagaimana. Nah, seringkali ini yang selalu menjadi perdebatan antara kami dengan klien. Atau seringkali yang ini menjadi bagian dari solusi yang kami berikan. Solusi yang kami berikan pada perusahaan yang ingin menaikkan omset adalah yang pertama, tidak langsung dengan cara menaikkan budgetnya. Tapi kami selalu meminta waktu kepada customer adalah menganalisa dari pekerjaan yang sudah dilakukan, menganalisa dari apa yang sudah dilakukan, sehingga apakah yang sudah dikerjakan itu sudah bisa kita kategorikan tepat strategi gitu. Contoh misalkan, kami punya klien, Bis19 itu punya klien dua perusahaan besar di Surabaya. Satu adalah hotel bintang 5, yang kedua adalah suatu perusahaan travel. Keduanya mempunyai kemiripan. Kemiripannya adalah keduanya itu sama-sama memiliki tim digital marketing yang sudah melakukan iklan atau sudah melakukan optimasi di dalam pekerjaannya. Di hotel tersebut, mereka punya tim kreatif konten. Mereka punya tim iklan advertising. Nah, tim tersebut itu berusaha melakukan nama iklan dengan promo-promo tertentu sehingga market itu teredukasi, sehingga tahu tentang kelebihannya, kemudian mereka tertarik untuk menggunakan promo tersebut. Iklan sudah dijalankan dengan budget tertentu, gitu kan, dengan skala waktu tertentu. Nah, ketika iklan berjalan, kita bisa melihat berapa jangkauannya, reach-nya, kemudian berapa CTR-nya, kemudian berapa chat-nya. Dari chat itu, kita bisa mengetahui seberapa banyak orang yang potensial. Nah, itu sebenarnya datanya sudah ada. Nah, mereka punya patokan dalam sehari, itu yang chat katakanlah 10 orang gitu ya. Mereka berprinsip adalah ketika budgetnya dinaikkan 2 kalinya, maka potensi chat yang masuk akan 2 kalinya gitu. Padahal tidak 100% benar gitu loh. Karena apa? Karena kita bisa melihat ketika kita ngiklan, berapa trafficnya, berapa orang yang lihat konten kita, kemudian berapa orang yang melihat konten kita sampai selesai, kemudian berapa orang yang nonton konten kita, kemudian dia melakukan action atau klik, kemudian mengunjungi profil kita, atau mengunjungi landing page kita, atau mengunjungi sosial media kita. Dari dia mengunjungi, itu berapa banyak yang terkonversi menjadi sebuah closing. Nah, ini kan ada urutannya. Ini ada metodenya untuk mengukur ini semuanya. Nah, kalau misalkan itu tidak dilakukan, maka menaikkan budget
2 kali atau 3 kalinya belum menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan traffic yang 2 kali sesuai dengan yang iklan pertama. Nah, itu yang perlu kita lakukan atau kita evaluasi. Contoh misalkan, saya mempunyai iklan yang kita promo misalkan menu tertentu misalkan di hari tertentu. Misalkan kemudian kita runningkan. Dengan konten 1, 2, dan 3 itu kita budget yang sama. Kemudian jangkauannya berapa, CTR-nya berapa, kemudian berapa orang yang chat. Nah, ini akan kelihatan berapa banyak yang kita bisa lakukan. Nah, ini strategi Meta Ads. Insya Allah nanti di video lain akan kami gunakan tutorial bagaimana kita mengetahui strategi iklan. Nah, untuk video kali ini saya akan mengevaluasi cara pandang kami, mengevaluasi sebuah strategi dari sudut pandang Google. Seperti kita semua tahu teman-teman bahwa orang yang masuk ke Google, orang yang masuk ke sosial media itu punya karakter yang beda-beda. Orang yang masuk ke Google biasanya dia sudah punya keinginan mencari sesuatu. Dia sudah punya keinginan, dia butuh solusi, dia punya problem, kemudian mencari solusi. Solusinya di mana? Dia mencari tahu di Google. Nah, orang yang mencari tahu di Google itu potensi closingnya jauh lebih tinggi daripada sosial media. Karena kalau sosial media itu sifatnya adalah kita menawarkan. Kita punya postingan, kita punya produk, di produk itu divisualkan menjadi sebuah postingan, kreatif konten. Kemudian kreatif konten ini akan kita sebar pada orang yang seolah-olah minat dengan produk tersebut. Kemudian kita tawari, itu sosial media. Tapi kalau di Google, beda. Google itu adalah karakternya, orang itu sudah tahu dia butuh sesuatu, dia mencarinya di mana? Di Google. Nah, kita bisa melihat contoh saya sharekan di sini. Yang pertama, nah ini adalah satu data yang menunjukkan yang pertama, website saya ini, website klien saya ini pengunjungnya lebih banyak melalui Google Search. Dalam waktu tertentu, ini dalam 28 terakhir ya, kurang lebih 1 bulan terakhir, ini pengunjungnya, orang yang mencari, itu adalah 538 orang. 538 orang ini adalah orang-orang yang datang ke website kita, ini melalui Google. Nah, apakah 538 orang ini semuanya berkunjung ke website kita? Nah, ini perlu cek ulang lagi. Nah, ketika seseorang itu masuk ke Google, kemudian dia mencari sesuatu, misalkan hotel termurah di Yogyakarta misalkan, atau paket umroh di Yogyakarta misalkan. Nah, dia mencari tahu, munculnya di mana? Munculnya di Google. Nah, ketika website kita ini muncul di halaman 1, ingat di halaman 1 Google itu ada 10 website. Ada website, ada iklan, ada Google Map gitu kan. Beda-beda. Nah, posisi kita sudah di halaman 1 Google. Nah, itu baru step pertama. Step kedua adalah apakah website kita ini yang diklik oleh customer gitu. Nah, ini PR yang kedua adalah bagaimana caranya website kita ini masuk ke halaman pertama Google. Yang kedua adalah bagaimana caranya website kita ini diklik oleh customer. Yang ketiga adalah ketika dia sudah klik, kemudian mengunjungi website kita, dia cocok dengan penawaran kita. Nah, ini kita evaluasi tahap step by step-nya. Yang pertama adalah kita cek posisinya. Apakah posisi kita ini sudah bagus? Contoh nih, dari data ini, ternyata orang yang sudah mengunjungi website kita, ini ada kurang lebih 538 orang. Sumbernya dari mana? Dari Google, kemudian dari direct ya. Dari direct itu misalkan dari iklan, kemudian dilarikan ke website, atau dari sosial media, atau dari WhatsApp Blast misalkan, dilarikan ke website kita. Nah, ini salah satu yang bisa kita cek. Ternyata website kita ini dikunjungi oleh customer sekian gitu kan. Nah, sumbernya dari mana? Dari Google. Kemudian kita cek lagi dari jumlah tayangan
Contoh misalkan ya, yang di sini jumlah tayangan, kemudian kita bisa melihat dari berapa banyak orang yang mengunjungi website kita. Kemudian nanti kita bisa juga lihat dari sumber mana aja orang itu datang ke kita. Ini contohnya kita lihat. Bentar. Oke, ini tadi kita bisa melihat bahwa website kita ini dikunjungi melalui Google. Customer nyari website, nyari informasi, kemudian menemukan website kita di halaman 1 Google. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, teman-teman bisa lihat di sebentar. Ini yang layanan ya, sebentar. Saya besarin biar teman-teman bisa melihat lebih enak ya. Oke. Oh, nggak kelihatan. Oke, bentar. Nah, ini contoh customer itu ketika dia sudah mengunjungi website kita, ternyata dia langsung membuka layanan. Dia langsung membuka bagian layanan. Nah, kemudian dia juga membuka bagian home, kemudian jadwal layanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah company profile. Nah, ini kita bisa melihat bahwa customer ini yang pertama, dia sudah mengunjungi website kita. Yang kedua adalah ketika dia sudah mengunjungi website kita di halaman pertama, yang dia lakukan berikutnya apa? Adalah membuka pada halaman layanan. Nah, kita coba cek lagi dari halaman layanan, adakah orang yang klik ke WA? Nah, itu ada datanya juga. Nah, kalau misalkan dari halaman layanan kemudian dia tidak klik ke WA, artinya ada informasi, ada yang salah. Atau memang tombol WA-nya nggak kelihatan pada bagian halaman layanan. Ini perlu kita evaluasi lagi. Kemudian ternyata dalam website kita yang paling banyak pengunjungnya berikutnya adalah bagian jadwal layanan. Atau jadwal kalau di sini adalah yang berkaitan dengan paket umroh. Adalah jadwal keberangkatan paket umroh tersebut. Nah, ini kita bisa melihat ternyata pengunjungnya cukup lumayan dari halaman pertama, kemudian dia mengunjungi halaman layanan, yang kedua adalah dia mengunjungi jadwal. Artinya sudah matang ini market. Market ini sudah matang. Artinya mereka sudah tertarik dengan program yang kita berikan, kemudian dia melihat jadwalnya. Orang yang sudah mengunjungi halaman jadwal, artinya dia punya ketertarikan untuk menggunakan jasa kita, kemudian dia tertarik atau percaya dengan program kita. Nah, ini tinggal dikonversi saja. Nah, ini akan sudah kelihatan bahwa market yang kita edukasi ini sudah benar nih. Tinggal kita melakukan edukasi yang berbeda. Nah, halaman yang berikutnya adalah company profile. Nah, company profile ini membuat seseorang itu berbeda. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan bahwa ternyata sumber trafiknya itu benar. Nah, secara alur sudah benar nih. Sudah benar alurnya. Secara kualitas market sudah benar. Tapi kok closingnya rendah, kita cek. Ceknya adalah apakah traffic kita ini betul-betul dari kota yang kita sasar. Kebetulan untuk market di sini, ini customer saya adalah customer yang ketika mau umroh dari Surabaya. Nah, ketika saya cek di sini, ternyata dari 500 orang tadi, yang dari Surabaya hanya 240 orang. Sisanya dari Jakarta, Malang, Semarang, Mojokerto, Depok, Sukoharjo gitu kan. Ada yang Jawa Timur, ada yang di luar Jawa Timur. Berarti ada yang salah atau ada yang kurang tepat dari strategi yang kami lakukan. Ternyata traffic atau pengunjung di website kami itu tidak semuanya dari Jawa Timur. Karena khusus produk atau klien saya ini hanya melayani tanda kutip itu khususnya orang-orang yang ada di Jawa Timur. Tapi traffic saya, pengunjung saya itu juga dari Jakarta. Artinya ada yang kurang pas. Bayangin saja orang lihat website kita, kemudian dia itu dari Jakarta. Tetapi transaksinya itu keberangkatan umrohnya dari Surabaya. Artinya bolak-balik gitu. Ya orang kan berpikir ulang. Nah, ini ada kurang lebih
60-an orang itu yang mengunjungi dari Jakarta. Ada market yang kurang tepat. Nah, ini sebenarnya solusinya adalah kita bisa mengkombinasi dengan namanya Meta Ads. Teman-teman bisa menggunakan Meta Ads. Meta Ads ini kita bisa menggunakan namanya remarketing. Remarketing ini adalah suatu strategi bagaimana caranya kita mengiklankan pada orang yang kita sasar, khusus untuk orang-orang yang sudah mengunjungi website kita, atau orang-orang yang khusus mengunjungi website kita di bagian layanan, kemudian orang-orang yang sudah mengunjungi website kita, khusus pada jadwal, itu kita targetkan untuk orang-orang khusus Jawa Timur. Nah, ini Meta Ads ini luar biasa. Kita bisa mengkategorikan, kita bisa menyasar market yang sangat-sangat spesifik. Orang yang sudah mengunjungi halaman utama, kita rekam. Kemudian kita follow up secara digital. Orang yang sudah mengunjungi halaman kita, khusus jadwal, juga kita bisa rekam. Nah, ini adalah strategi yang berbeda yang kita bisa olah sehingga konversinya jauh lebih besar, konversinya jauh lebih mudah. Nah, kombinasi integrasi antara Google sama Meta, antara Google sama sosial media. Kombinasi ini akan menjadi suatu strategi yang luar biasa. Google sebagai pintu masuknya, sosial media sebagai brandingnya, kemudian remarketing sebagai closing rate-nya. Menarik, itu adalah salah satu integrasi lead generation yang ada di Bizman Plus untuk menaikkan omset dari klien-klien kami. Kami menggunakan strategi-strategi yang berbeda. Tentunya kami selalu melakukan yang namanya evaluasi dan kami selalu melakukan namanya test market. Bagi teman-teman yang punya usaha, umroh, travel ataupun hotel, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bisa menggunakan jasa kami Bizman Plus sebagai sebagai solusi untuk menaikkan omset bagi perusahaan teman-teman semuanya. Bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk sharing kali ini. Saya akan menambahkan materi berikutnya untuk bagaimana kita menaikkan omset tanpa iklan misalkan, ataupun dengan iklan dengan evaluasi data yang jauh lebih detail.